Sudah menjelang maghrib itu katanya, itu melintas itu kayak orang melintas bayangan yang melintas pelan-pelan di samping kamar jendelanya. Jadi lampunya, iya, pokoknya itu rumah lama sekali kosong. Jadi itu kalau dia mandi di kamar mandi biasa itu anaknya teriak, "Oma, saya matikan lampu, nah saya lagi mandi di kamar mandi." Dia bilang tidak ada, kan penghuni cuma 4 ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan narasumber yang sama, yaitu Mbak Hilda. Beliau akan menemani kita untuk bercerita kejadian-kejadian yang dialaminya. Nah teman-teman, kisah ini menceritakan tentang penunggu rumah mewah yang berubah wujud dan bentuknya. Nah sekarang kita temui narasumber berikut ini. Hai Mbak Hilda, Halo. jumpa lagi di segmen kita kali ini. Iya. Ceritanya tentang rumah mewah. Penunggu rumah mewah yang berubah bentuknya karena mereka sering diganggu sama penghuninya. Oh gitu ya. Gitu. Tentunya saya tidak asing lagi karena cerita saya yang terlalu banyak. Dan saya akan bercerita. Waktu itu temanku beli rumah, terus dia beli rumah mewah, terus dia panggil kita ke sana. Dia bilang, saya beli rumah. Terus dia bilang, jadi kita semua ke sana. Dia panggil, dia bilang, saya masuk rumah ya. Dia bilang, iya. Jadi kita semua ke sana. Terus tapi dia ceritanya belum tahu rumahnya ini, maksudnya itu rumah kan rumah mewah, rumah besar sekali dia beli. Jadi selang begitu 1 minggu. Dia mulai diganggu. Dia mulai diganggu sama makhluk yang penunggu rumah itu. Jadi awalnya dia tidak tahu karena dia katanya saya lagi sholat. Dia lagi sholat, kan di ceritanya itu rumahnya ada pavilion untuk rumah belakang berderet dengan kayak kamar pembantu. Begitu rumahnya kan besar sekali. Jadi di belakang itu ada pavilion kayak 6 kamar. 6 kamar itu di belakang itu rumah setiap kamar itu kan punya kamar mandi masing-masing, tapi kamar pembantu dulunya mungkin karena mewahnya itu rumah sehingga begitu. Jadi ada pavilionnya di belakang. Jadi satu kamar itu dia jadikan kayak musola, karena katanya dia sering dia dengar ribut-ribut di belakang, padahal tidak ada penghuninya. Terus dia bilang, oh kalau begitu saya jadikan saja musola di belakang. Jadi pas yang di tengah-tengah itu dia pilih untuk jadi musolanya di sana. Padahal kan tadinya kan kamar 6. Jadi terus ini jadi sementara itu dia lagi sholat, tapi dia sendiri. Kan dia cuman berempat. Dia berempat. Penghuninya itu cuma berempat. Rumahnya sangat besar. Jadi dia sementara lagi sholat. Ada katanya yang tiup telinganya, kayak bukan angin begitu. Jadi katanya ada suara angin itu di dekat telinganya, sama kayak bisikan, tapi mungkin dia pikir itu mungkin suara kipas angin, karena kan kipas angin. Mungkin karena suara kipas angin. Jadi saya dibilang tidak hiraukan, mungkin pendengaranku itu suara angin dari kipas angin itu. Jadi dia sementara sholat dia itu mau ruku, makin besar ini suara hembusan angin ini di telinganya dia dengar. Dia bilang, mungkin saya cuma diganggu atau perasaanku, sambil katanya dia sholat itu mungkin perasaannya begitu, dia ngomong dalam hatinya. Mungkin dia bilang, mungkin karena dalam hatiku saya ini suara angin begitu. Jadi tidak lama begitu dia bilang, tapi karena dia penasaran, tapi dia juga mau lanjut ceritanya sholatnya. Tapi dia sholat dulu. Jadi saya selesai sholatku, saya matikan kipas angin. Baru saya sholat kembali. Tapi saya sholat sunat. Saya sholat sunat. Jadi tapi di depan itu kakakku kan kakaknya itu temanku kan di depan.
Jadi kan ini ceritanya rumahnya terpisah dengan kamar di belakang itu. Kayak mungkin dulu itu sebelum penghuni rumahnya itu yang punya rumah, mungkin itu kamar pembantu karena terpisah dengan rumah yang di depan itu, kayak induk rumah yang di depan dengan di belakang itu terpisah. Jadi dia kayak bolong begitu, tengahnya kelihatan begitu langit. Tahu ya. Jadi sekalinya dia bunuh itu, dia matikan kipas anginnya sambil dia sholat sunat. Jadi dia sholat, baru katanya rakaat pertama itu ada lagi hembusan kayak angin di telinganya. Toh ini dua, tadinya cuma sebelah kanan, ini di sebelah kiri dengan kanan. Jadi dia bilang begini, oh, berarti bukan tadinya itu, tapi dia sambil begini, dia bilang tadinya berarti itu yang tadi bukan suara hembusan kipas angin karena saya sudah matikan kipas angin. Karena itu yang mengganggu terus, jadi dia matikan itu kipas angin supaya dia konsentrasi. Tambah ditiup-tiup itu katanya telinganya. Ternyata ini mungkin ini ya makhluk gaib ini mungkin toh penghuninya. Jadi tapi saya lanjut dia bilang sholat kok tidak lama begitu saya selesai sholat itu saya nyalakan kembali kipas angin baru saya keluar. Toh kenapa kipas dia keluar kembali lagi dia mau ambil tasbihnya. Dia bilang kan tasbihku ketinggalan. Jadi saya kembali lagi mau ambil tasbihku. Kenapa mati yang saya nyalakan tadi kipas angin, saya keluar. Ternyata saya lupa tasbihku. Dia bilang saya mau kembali ke kamar itu, mati sendiri kipas anginnya. Padahal tadinya dikasih nyala. Malamnya begitu. Sementara dia masak di dapur, kan besar sekali itu dapurnya. Jadi sementara dia bikin ini, mau masak-masak, jadi dia cobek begitu bumbu-bumbunya. Iya. Terus di belakang itu kan ada satu kayak taman-taman. Ada taman-taman itu di belakang rumahnya itu ada pisang, ada jeruk. Itu di taman-tamannya itu kan luas sekali itu rumahnya. Terus itu ada itu suara orang memanggil dari pohon pisang itu. Dia bilang, pendengaranku mungkin ini. Tapi memang ini rumah sebelumnya itu lama sekali memang mau dijual tapi tidak pernah laku-laku. Jadi lama kosong? Lama, iya, rumah tua, rumah lama tapi cuma dia besar sekali itu rumah. Tapi ini yang beli, ini keluargaku yang beli. Jadi sekarangnya dia sementara cobek itu katanya. Ada orang memanggil di sekitar taman-tamannya itu yang di pohon pisang itu toh. Jadi dia memanggil, dia bilang, begitu, toh? Dia bilang begitu. Jadi dia katanya balik ke itu di taman-taman itu, dia balik ke sana. Dia bilang siapa yang panggil kak? Baru dia bilang begini, saya pangeran. Pendengarannya, saya pangeran. Dia bilang, makhluk halus itu, jin itu. Dia kasih dengar ke itu bilang, saya pangeran. Begitu. Jadi sudah yang bedeng itu dia kembali lagi. Tapi ini memang sekeluarga ini dia tidak penakut dengan makhluk halus, tidak penakut memang dia karena memang sering sekali dia kalau memang beli rumah itu dia sering dapat itu kayak rumah berhantu. Jadi ini mungkin ya kebal dia sudah kebal kalau suara tentang rumah. Jadi sudah itu dia bilang, kayaknya yang pangeran. Jadi begitu berlanjut terus sampai berapa hari itu. Kemudian dia istirahat, dia masuk di kamarnya. Kenapa itu di kamarnya itu? Pas katanya itu di bawah bantal itu ada suara kayak linggis. Orang kayak menggali tanah. Ada suara skop, suara linggis, suara orang gergaji di bawah situ. Jadi dia bilang begini, kenapa tambah saya tindis ini bantalku tambah kedengaran itu suara kayak gergaji, orang pakai linggis, orang menggali tanah, orang suara skop begitu. Suara-suara kayak begitu yang kayak barang-barang tajam. Jadi ada itu suara linggisnya, suara tambah dia kasih naik itu tambah dia tindis itu pendengarannya adalah kayaknya ini di bawah bantalku. Ini suara linggis, suara gergaji. Jadi dia bangun, dia dengar itu.
berhenti tuh orang yang nganu. Tapi kalau dia pergi tidur di bantalnya, itu ada kedengaran lagi. Iya. Dia kedengaran lagi. Sampai itu, jadi dia panggil anaknya. Dia bilang, kau kesini dulu. Coba kau pergi di bantalku. Tidur itu bantalku. Nggak kedengaran. Ini yang... sampai akhirnya dia jatuh sakit. Jatuh sakit, Ki. Jadi, dia selalu lihat orang yang melintas di kaca kan, ada kaca itu kaca jendela di samping kamarnya itu ada kaca jendela yang besar. Jadi biasa kalau sudah menjelang maghrib itu katanya itu melintas itu kayak orang melintas bayangan yang melintas pelan-pelan di samping kamar jendelanya. Jadi dia katanya melintas. Jadi akhirnya tiap malam dia sudah hafal. Mi. Iya. Kalau ini di sini ada begini, di dapurnya ada begini, di kamarnya ada suara-suara begini, yang di kamarnya itu ada yang sering melintas. Jadi kalau dia katanya sudah mau masuk maghrib itu, dia tahu kalau ini tidak lama lagi tuh melintas lagi tuh bayangan. Jadi kalau dia menjelang maghrib itu melintas itu bayangan ke samping. Jadi ini anunya mamanya itu temanku. Dia jatuh sakit Mi. Walau sakit apa toh, jadi dia jatuh sakit. Terus ini dia mau diobati. Jadi dia bilang antar ke kampung. Jadi kita antar Mi ke kampung rame-rame kita antar Mi ke kampung. Sampai ada yang bawa Ki itu ternyata orang pintar-pintar juga. Ternyata itu walau mungkin dia apa dukun apa kata yang kita temani. Pokoknya orang pintar. Iya, orang pintar. Jadi kita ke kampung sambil jadi dia baca-baca itu. Dia baca-baca kita kita baca-baca jadi tapi tunggu dulu. Jadi itu biasa kalau di kamar mandi. Ceritanya saya lanjut lagi kembali. Kalau dia di kamar mandi itu mandi, ada biasa yang matikan lampunya. Ngerinya dia. Iya. Pokoknya itu rumah lama sekali kosong. Jadi itu kalau dia mandi di kamar mandi biasa itu anaknya teriak, "Oma, saya matikan lampu, nah saya lagi mandi di kamar mandi." Dia bilang tidak ada, kan penghuninya cuma 4 Ji. Dia bilang tidak ada, siapa yang matikan lampu? Tidak ada, nah saya ada di sini. Dimatikan itu lampu, tapi itu di lorong di lorong samping kayak apa itu yang mau ada jalanan sampingnya. Tapi khusus untuk satu badan. Iya, satu badan gitu, tapi di situ yang gelap. Tapi memang waktu dikasih masuk rumah, ceritanya masuk rumah itu pindah rumah, memang itu ada yang lihat itu, dia menunjuk ke sana, bilang di sana itu di dekat jalanan untuk tembus keluar itu, di situ kok kasih lampu. Memang itu orang bilang begitu, yang kasih masuk itu orang pintar-pintar juga. Dia bilang kasih kok lampu itu di sana di jalanan keluar itu yang tembus keluar, kasih jalan lampu itu di situ karena itu di situ kayaknya itu. Jadi iya ngeri sekali tuh rumahnya, baru besar sekali rumahnya, pokoknya besar sekali tuh. Jadi dia bilang begini, itu yang sampingmu itu, jalanan sampingmu itu taruh lampu kan di situ itu kayak pusatnya itu makhluk halus di situ tinggal itu. Begitu yang orang pintar yang kasih masuk masuk rumah. Jadi nggak lama begitu tidak. Jadi dia bilang begini, kalau baru kan ada lantai 2-nya. Jadi naik lagi di lantai 2 itu ada kayak gudang penyimpanan itu di situ. Nggak tahu apa itu penyimpanan apa itu di atas itu, karena ada itu gudang untuk tangga-tangga ke atas itu ada penyimpanannya di atas itu. Di situ juga kayaknya itu ada. Begitu tuh orang yang pintar tuh di situ itu juga kayaknya ada di jalanan naiknya itu di lantai 2-nya itu. Memang karena penyimpanan kok itu bongkar itu karena di situ itu barang-barang. Iya, rongsokannya mungkin tuh yang tidak dipakai itu dia tampung di situ. Iya, tapi dia juga takut naik di situ lihat apa. Iya, takut gitu karena kan 4 orang baru banyak besar sekali. Iya, besar sekali tuh rumah. Barangkali bisa 5 rumah itu dijadikan satu. Besar sekali. Garasinya saja itu bisa 5 mobil masuk. Iya, saking besarnya itu. Jadi ini jatuh sakit mini mamanya.
Toh anaknya dulu yang jatuh sakit, dia sering kayak kemasukan begitu, sering kemasukan. Jadi dia bilang begini, panggilkan mau itu orang pintar, tapi kayaknya ini orang salah orang ini yang dia panggil. Iya, yang dia panggil ini tambah menjadi bukannya dia sembuh, tambah jadi Parah. tambah parah kurasa ini ini penyakitnya. Jadi dia dia panggil Mito. Terus ini tapi ini ciri-cirinya ini orang yang dia panggil ini kayaknya bilang kayak begini, bukan Citu kayak itu dukun kayak nggak tahu dukun apa kayak orang pintar begitu. Jadi dipanggil diobati tuh anaknya itu temanku diobati tapi ini orang tuh tidak mau betah, tidak betah tinggal, tidak bisa nggak mau tatap kalau cerita Jadi saya bilang begini, biasanya tuh kalau orang cerita begitu baru tidak mau kita tatap sambil cerita. Pasti ada apa-apanya, biasa kayak ada ilmu parakangnya kah? Ada begitu katanya, saya pernah dengar begitu. Kalau orang kemungkinan juga diparakang. Kemungkinan juga begitu. Dia parakang. Jadi bilang kayak begini. Jadi ditanya sama temanku, dia bilang, "Kau kenal kah itu yang obati?" Tuh. Kau kenal, jadi baru ini kan maksudnya dia suka begitu kalau dia sakit nggak langsung ke dokter. Dia suka begitu, dia lebih bagus ya. Iya, non medis dulu. Jadi sakit itu anaknya. Kenapa ini anaknya pintar Kiano? Jadi waktunya itu kemasukan itu dia sebut namanya, merinding. Disebut namanya, dia pernah ditabrak katanya di suatu tempat itu daerah ke atas itu. Di atas yang Cik Ponto itu begitu, daerah ke atas itu dia ditabrak di situ katanya ini yang masuk ini. Iya, mau disebut namanya, dia bilang saya kalau diobati kan biasa ada di situ. Kan mamanya temanku juga tuh, jadi dia ada biasa di situ. Jadi dia bilang begini, saya dulu ditabrak di sini suatu daerah tuh, ada pokoknya daerah ke atas lah, saya ditabrak di situ. Baru dia bilang begini, saya disuruh mama tiriku cerita begitu, kasihan baru biasa menangis itu yang masuk itu. Dia bilang saya itu ada mama tiriku, dia ada itu kalau mau kau harta karun ada di situ, saya timbun waktu aku hidup, saya timbun di situ. Begitu itu makhluk yang masuki. Baru dia biasa menangis, yang menangis kita kasihan lihat kalau dia kemasukan menangis itu karena itu yang masuk. Mungkin karena dia lemah, akhirnya itu dimasuki sama itu. Dia bilang, kamu lihat itu ada di situ itu saya itu kak sama mama tiriku, toh saya itu saya tak beratkan diriku karena saya tidak sanggup hidup sama mama tiriku begitu. Jadi kita biasa kasihan kalau dia menangis, dia cerita, tapi kita kan tidak bisa percaya karena jin, toh jin makhluk halus yang masuki. Dia bilang begini, mau kita tahu ada di situ saya tanam itu waktunya hidup. Dia bilang begitu, saya galikan ambil maki baru saya galikan di situ ada. Dia bilang, jadi kita bilang jangan dipercaya karena itu itu kan jin. Makhluk jin. Jadi ini dia menjadi mamanya juga jatuh sakit. Jadi ceritanya dia bilang, bawa kak dulu pulang di kampung, bawa kak pulang di kampung, di situ mak diobati. Jadi dia dibawa pulang. Ceritanya ini temanku yang satu yang ikut juga mamanya, dibawa pergi ke kampung itu sampai di situ salah lagi, salah orang yang ternyata itu satu keluarga itu ternyata parakang yang pintar. Memang dia pintar, itu barangkali pintarnya karena makhluk itu jadi dia obati begitu. Dia bilang kenapa itu kenapa itu kalau pedis sekali tuh airnya kalau ada begitu kayak jampi-jampinya. Entah orang dulu kan begitu, enggak terlalu percaya dengan ilmu yang medis. Herbal. Dia suka kalau yang non medis dia tuh diobati. Jadi dia diobati tuh kasihan, ternyata itu yang orang satu keluarga itu katanya, tapi berlanjut itu baru kita tahu. Dia bilang siapa yang jadi ada itu tetangganya pas di situ katanya itu duduk temanku yang temani itu.
Dia bilang, siapa yang kita Obati. obati? Dia bilang, ada itu teman kita bawa ke sini. Dia bilang, ih jangan, itu di situ itu satu keluarga itu begitu. Memang itu awal-awal itu sembuh itu nak kasih ki memang, tapi lama-lama itu nak kasih mak itu ilmunya. Jangan ki berobat di situ, bahaya itu. Iya, awal-awal memang disembuhkan. Iya. Lama-lama kalau kita sudah percaya keterusan. Keterusan kita percaya sama dia, musyrik mak itu. Kita dengar-dengar itu apa yang dia Jadi itu temanku punya mama dia sampaikan ke ini, dia bilang berhenti mak ini berobat. Ya itu kalau malam, ya Allah ada suara-suara di situ di kampung, baru di kampung gitu. Dia ada itu suara-suara di situ. Dia bilang begini, baru itu tuh mamanya itu kalau malam tuh menghilang gitu, ndak ada gitu, naik itu di atas dianunya. Itu cerita tuh tetangganya. Di mana dia naik? Dia naik di atas baru menghilang gitu di atas. Jadi dia bilang begini, parakang betul nih itu, parakang itu Dia bilang kalau dia naik itu di atas menghilang itu mamanya. Apa dibikin? Dia bilang kayak karena pernah ada orang lihat itu, walau alam toh kita tidak tahu. Tapi pernah dilihat itu kadang itu mamanya itu yang terbang. Mamanya itu yang jadi begitu. Mamanya itu yang mengobati. Iya. Ceritanya mungkin ilmu turun temurun nih. Itu satu keluarga mungkin yang Iya. Baru itu kalau malam itu suara itu, begitu yang suara itu anjing yang menggonggong itu, yang melolong itu, yang begitu Ki. Dia bilang kalau malam itu tidak tidur gitu gara-gara itu suara itu suara anjing di situ. Nggak tahu apa itu anjing kayak itu yang atau bukan yang melolong. Iya. Serigala. Mana ada serigala di kampung? Lolongan serigala. Iya, lolongan serigala. Karena jadi-jadian katanya begitu. Iya. Anjing itu. Terus? Iya, jadi dia itu diobati selama kurang seminggu. Seminggu, tapi memang itu waktunya itu dibawa itu anaknya dia sembuh Ki. Dia bilang memang itu awal-awal sekali itu ceritanya kalau dia obati orang memang itu mujarab sekali tuh sembuh. Tapi begitu itu tuh sekeluarga itu enggak bisa dipercaya karena pernah ada orang turunan pernah karena itu memang mamanya itu begitu Ki. Begitu mamanya selalu naik di situ. Dia di lantai 2-nya tuh baru menghilang enggak ada Ki. Baru tuh kayak merah Ki matanya. Oh iya. Betul begitu. Itu Mia. Jadi saya bilang parakang itu memang barangkali. Jadi itu dia tidak hendaki itu. Matikan dulu. Dia tidak hendaki. Tapi iya. Bisa dilepas itu? Bisa lepas. Konon katanya kalau parakang itu tidak bisa. Harus nanti ada yang terima baru dia meninggal. Iya. Mitos. Tapi begitu memang tidak bisa lepas itu kalau tidak ada yang terima ilmunya. Karena itu ilmunya katanya gampang sekali. Kalau turunannya. Gampang sekali diterima itu ilmunya kalau di turunannya. Karena dia bilang saja, ada yang katanya itu yang dia bilang saja itu, bilang kau terima ini ilmuku. Jadi. Kayak bilang lemba-lemba. Iya. Jadi itu ilmu parakang itu sebenarnya. Iya, iya begitu Mi. Ilmu parakang itu sebenarnya itu ilmu bukan itu tapi salah ya. Iya. Orang salah gunakan. Salah gunakan. Iya. Betul. Orang dulu itu selalu pakai itu untuk jaga kebunnya. Iya. Cerita begitu. Iya, begitu. Saya juga dengar begitu. Karena jarak jauh kebun dengan rumah jauh, makanya pasang itu. Iya, betul. Untuk mengusir hama babi. Iya. Hama semut. Pencuri biasa, pencuri begitu di kebun kan? Iya, semut. Itu Mi, jadi dia bilang begini, sekeluarga itu karena dilihat itu sama warga. Warga katanya yang lihat itu mamanya yang jadi begitu. Kalau malam itu dia buka itu rambutnya, dia kasih urai rambutnya. Baru dia jalan kayak enggak sampai jari kakinya di lantai di tanah kalau dia sudah jadi. Tapi kalau seperti manusia biasa. Iya. Kalau enggak jadi itu tuh parakang. Begitu dia bilang memang itu
sembuh itu kalau dia obati orang. Tapi begitu Mi, jangan kita terlalu percaya karena dia itu turunan parakang yang bisa mengobati. Itu Mi, jadi baru itu temanku itu ikut, mamanya temanku itu ikut. Itu dia bilang, nggak bisa tidur. Baru di mana, di rumahnya ini yang parakang. Bisanya. Iya, dia bilang tidak bisa, dia bilang tidur. Baru dia yang terlanjur, dia sudah tahu Mi begitu, kayak mau mual, kayak muntah begitu tuh, di mana mau makan. Nah di situ Mi ceritanya bermalam selama seminggu, nginap seminggu di situ karena diobati. Itu dia bilang, apa saya mau makan di situ? Pastinya yang tidak masuk akal itu, mungkin dia masak apa tuh? Dia bilang itu mamanya temanku. Jadi selang 1 minggu itu begitu terus berlanjut. Karena saya sudah tahu, itu mamanya temanku bilang, karena saya sudah tahu, bilang ini yang punya, yang obati ini, yang punya rumah ini parakang. Jadi saya juga jadi was-was. Bilang jangan sampai kah saya kan dia ataukah ini temanku yang sakit, dia rusaki atau dia apa, siapa tahu dia bunuh kah atau bagaimana. Karena itu kan begitu, tidak narasa dirinya jadi parakang begitu toh. Iya. Itu begini, seperti Dracula. Iya. Satu digigit akan pindah. Iya. Oh, pindah-pindah di turunannya, tapi khusus turunannya tuh. Kalau sudah kena, Iya, masalahnya kalau bukan turunannya kita juga ketakutan. Baru itu katanya itu waktu diobati itu dia bikin itu kayak onde-onde. Dia bilang, waktu diobati itu tuh Umba-umba. onde-onde, iya klepon tuh, tapi nggak ada isinya. Oh, Itu kleponnya itu nggak ada isinya. biasa kan gula merah. Iya, tidak ada katanya isinya, dia cuma kasih begini panjang-panjang, mau dia tuh semua begini. Itu jadi ini tepung berasnya itu yang dibikin seperti klepon itu, dia basah itu, dikasih begitu, jadi remas-remas itu yang dikasih jadi pengobatan itu yang itu anunya. Si sakit. Iya, dikasih tempel, katanya di badannya ini yang sakit. Begitu, baru itu dia gosok-gosok itu, baru itu sebentar Ben dibuka tuh rambut semua isinya di tengah. Iya. Oh, dipindahkan. Iya, baru dia begini, jadi dia ambil bengang itu dia ambil itu kayak lilin, tapi bukan lilin kan di kampung itu pelita kan, kalau di kampung kan pelita tuh, lampu-lampu pelita, ya jadi yang satu itu sumbu baru minyak tanah kan bawanya, ya jadi itu Beng dia gosok sama itu. Badannya itu yang sakit itu, ya ala dia mungkin pengobatannya begitu, dengan caranya begitu, jadi diambil begitu, jadi dia gosok begitu begini, baru itu dia kasih begini itu rambut semua di dalam, mau dia bakar lagi begini di situ di pelita-pelita itu, dia bakar lagi begini, dia gosok lagi, dia bangkai itu, dia bilang dari mana itu rambut, kenapa bisa menggumpal-gumpal itu rambut di dalam. Jadi aku bilang siapa tahu dia campur memang kleponnya dengan rambut. Iya, bisa supaya saja. kita dipercaya tuh, kita percaya bilang ya wallahu alam juga kita tidak tahu karena kita tidak lihat. Jadi itu kalau dia obat itu semua satu badan itu begitu, jadi buka lagi tuh ada lagi tuh kleponnya di tengah-tengah itu itu berasnya tuh di tengah itu, dia bakar lagi sampai banyak sekali begitu di tengah-tengah. Dia bilang heranku itu kenapa bisa itu di tengah-tengah klepon itu, kenapa bisa ada rambut-rambut menggumpal banyak. Dia bilang begitu, ataukah rambut apa rambut apa? Rambut sih. Tapi rambutnya Beng itu bukan rambut kayak kasar-kasar. Oh, ijuk mungkin. Ijuk? Nggak tahu juga. Iya, dia bilang. Supaya orang percaya. Iya, dia bilang itu temanku. Tapi heran itu tuh, kenapa itu rambutnya kayak kasar? Ada itu biasa kayak rambut mati. Rambut mati tak yang keras tuh, yang baru panjang itu, begitu. Itu Beng di tengah-tengahnya itu Klepon. Iya, klepon itu baru dia bakar lagi, dia lagi semua itu badannya. Tapi anehnya, kenapa bisa sembuh? Dia bilang, tapi yang aneh itu sembuh langsung sembuh, dibawa pulang. Dia bilang begitu deh. Tapi anehnya tuh kenapa bisa dia langsung sembuh? Baru kita bawa pulang itu dikasih itu air. Jadi saya tanya itu dengan temanku tuh bilang, kalau bisa jangan minum itu airnya. Iya, dia bilang, kalau bisa itu jangan minum airnya itu karena siapa tahu betul itu. Dia bilang tetangganya. Tapi itu temannya bilang, itu temanku tuh mamanya dia bilang begini, itu tetangganya.
Karena banyak orang berobat di situ, masa iya Parakang? Dia bilang begitu, bilang, sudah Mi, yang penting ku kasih tahu, bilang ceritanya tetangganya begini karena sering dilihat itu mamanya terbang, tidak sampai kakinya di tanah. Kalau dia jalan, kalau malam, baru biasa Beng kasihan dia lihat itu di bawah anu kan rumah-rumah panggung itu kalau di kampung. Dilihat itu Beng di bawah kasihan di comberan itu. Iya, betul gitu. Parakang betul gitu. Jadi dia bilang, tapi kenapa itu Beng, itu tetangganya bilang, kenapa dilihat itu dibawa comberan itu kalau malam? Baru dia buka Beng itu rambutnya dia kasih cuci pakai comberan. Iya, cerita-cerita. Dia bilang begitu, tapi kenapa itu begitu? Kalau memang tetangganya itu, saya dia bilang tidak percaya. Yang jelas banyak orang di situ pergi pengobatan itu tuh, tapi kenapa dia bilang sembuh-sembuh? Ternyata ada 2 kisah yang disampaikan ini ya. Iya. Penunggu rumah mewah dan Parakang. Parakang ya. Betul. Nah teman-teman, demikianlah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh Mbak Hilda tentang rumah mewah yang berhantu. Penunggunya yang penunggu rumah mewah yang berubah wujud. Wujud. Terus tersambung dengan Parakang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.